diberikan pertanyaan yang sangat banyak ya. 97 pertanyaan dengan pasal-pasal 310, 311 berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah, dan 6 pasal berkaitan dengan ITE. Jadi ini memang pasalnya panjang, banyak sekali, melebihi pasal-pasal bahkan untuk koruptor, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, ya Ternak Mulyono sepertinya menunda pestanya karena Bung Rismon yang baru saja keluar dari pemeriksaan ini terkait dengan laporan Pak Jokowi di dalam kasus dugaan ijazah palsu yang publik ragukan selama ini Pak Jokowi sebagai alumni UGM. Nah, ternyata Bung Rismon ini diminta bukan sebagai terlapor, ya, bukan sebagai terlapor, tetapi mengklarifikasi. Nah, di sini juga semakin membingungkan kita mengapa sekelas Bung Rismon ini jika pada akhirnya akan dilaporkan, beliau memang punya disiplin ilmu, punya otoritas di dalam ahli di bidang forensik, dan tentu hasil penelitian Bung Rismon selama ini yang dipublis adalah jawaban dari polemik yang bergulir selama bertahun-tahun di publik itu sendiri, yaitu terkait dengan pertanyaan dan juga misteri di balik ijazah Pak Jokowi itu di UGM. Dan seperti apa selanjutnya, kita juga akan mendengarkan solusi yang ditawarkan oleh mantan Bareskrim Polri, Pak Susno Duaji berikut ini. Jangan-jangan dia nggak kuliah tapi dapat ijazah, atau ijazahnya itu ijazah orang lain ditempel foto Pak Jokowi. Nah, maka itu palsu, walaupun ijazahnya asli tapi bukan untuk Pak Jokowi yang presiden. Atau memang dia sama sekali nggak kuliah, sama sekali nggak pernah nerima ijazah dari UGM, dia buat sendiri. Ya buat sendiri, bisa bantuan orang lain dan sebagainya. Ada kopi bahwa dia ya penyelundupan ya, pura-pura sarjana UGM. Nah, cara membuktikannya gimana? Ya, saya sebagai penyidik ya, saya nggak ninjau dari aspek politik, nggak meninjau dari aspek lain-lain. Selaku penyidik aja, saya 35 tahun jadi penyidik. Nggak perlu laboratorium forensik digital. Itu bukan barang digital, itu barang manual, kan gampang. Ya, terus gimana tuh Pak langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh penyidik? Yang dilakukan adalah ada laporan bahwa Jokowi punya ijazah palsu. Oke, langkah itu diterima, si pelapor diperiksa. Si pelapor harus bisa menunjukkan bukti bahwa itu palsu. Yang mana yang dituduh palsu? Nah, si pelapor diminta kan mana ijazah yang dituduh palsu? Ini Pak. Nah, pasti saya yakin yang diajukan oleh pelapor itu bukanlah ijazah yang di tangan Pak Jokowi, tapi yang beredar di masyarakat. Nah, yang beredar di masyarakat itu bisa saja fotokopi, bisa saja hasil editing, bisa saja hasil macam-macam. Nah, yang asli yang mana? Atau yang palsu yang mana? Saya tidak mengatakan asli dan tidak mengatakan palsu ya. Yang dipegang Pak Jokowi. Nah, yang bisa mengambil itu dari Pak Jokowi siapa? Karena itu haknya Pak Jokowi kan, adalah penyidik, aparat penegak hukum. Setelah ada laporan itu, barulah diperiksa pelapor, kemudian ijazah yang ada pada Pak Jokowi diambil itu artinya diminta diserahkan dengan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan. Baru itu ijazahnya dikonfrontir ke yang mengeluarkan UGM. Saya yakin polisi sudah datang ke UGM, ditanya UGM, ijazah ini betul kalian mengeluarkan? Dilihat oleh UGM, oh ya betul. Fakultas apa ini? Fakultas Kehutanan. Atas nama siapa? Jokowi. Dicek di buku induknya, betul nggak dia terdaftar sebagai mahasiswa? Betul tidak dia kuliah? Ada nggak hasil ujiannya? Siapa dosen yang ngajar yang masih hidup? Siapa teman satu angkatannya? Kemudian tamat apa tidak dia? Kalau itu sudah dicek semua, sudah nyatakan benar semua, sebenarnya sudah tuntas. Tapi untuk meyakinkan apa? Ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu dibandingkan dengan ijazah yang lain. Cara membandingkannya itulah memakai laboratorium forensik Polri, tidak pakai digital segala macam, kan gampang sekali itu. Ya. Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah, lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari
ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi ya. Itu. Sebagai terundang, memenuhi undangan klarifikasi ya. Belum terlapor. Klarifikasi tentang berkaitan dengan pelaporan oleh Pak Joko Widodo ya pada tanggal 30 April ya Pak. 30 April 2025. 97. Ya naik ya, tadinya 70 naik 97. 97 totalnya ya, pertanyaan banyak sekali. Iya. Ya, ya. Bisa dirinci Bang, itu apa terkait apa aja Bang pertanyaan tersebut? Ya, terkait dengan akun X saya juga ya, akun X @sianiparismon dan akun diskusi saya dengan Pak Roy Suryo di Diskursus ya, di Diskursus.net. Berikut juga dengan sejumlah video saya di akun saya di Bali G, akun YouTube Bali G Academy, di mana saya mengkaji, menganalisa lembar pengesahan dan skripsi lembar pengesahan skripsi dari Pak Joko Widodo ya terkait dengan algoritma yang saya gunakan, metode-metode ya. Jadi saya ya terangkan sedikit yang dibutuhkan gitu, Pak. Mungkin artinya kan bukan menjadi terlapor. Nah, ini sebenarnya terlapornya di siapa, sudah diungkap apa belum dari penyidik Polda Metro Jaya? Belum ada ya, masih dalam tahap diselidiki sepertinya siapa terlapornya. Tapi untuk dari Joko Widodo melaporkan orang-orangnya, nomor-nomornya berarti siapa? Saya tidak tahu, belum ada ya. Dalam laporannya Pak Jokowi kan dalam kronologisnya disebutkan salah satunya adalah nama abang itu bagaimana Bang? Inisial mungkin ya, inisial RS. Nah, siapa RS itu kita masih belum tahu ya. Sebenarnya Pak Kasum Sudi? Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasum Sudi memang bukan pembimbing skripsi. Sebagai Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Pak Kasum. ya pembimbing akademis. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Hanya selembar ijazah bikin pusing seisi republik ya. Polemik ini tak berkesudahan, padahal urusannya simple ya, urusannya mestinya tidak ribet ya, sampai-sampai melibatkan institusi seperti Polri ya, yang dituding oleh banyak pihak ya tidak jujur dalam melakukan penyidikan ya terkait dengan laporan keaslian atau laporan palsu ijazah Pak Jokowi ya. Dari aspek hukum sebetulnya lembaga yang memiliki kompetensi untuk menyatakan ijazah itu asli atau tidak adalah UGM ya, bukan Mabes Polri sebetulnya. Jadi kalau ijazah itu di Laxfor Mabes Polri menyatakan asli, tapi kalau UGM menyatakan tidak, maka ijazah itu tidak asli. Karena yang berhak menyatakan asli itu adalah institusi yang mengeluarkan itu ya. Yang kedua adalah pengadilan memiliki kedudukan hukum untuk menyatakan itu asli atau tidak, tetapi tentu melalui sebuah proses persidangan secara perdata tentu ya, bukan pidana tetapi perdata. Nah, untuk menentukan keaslian ijazah itu polemiknya menjadi panjang ya. Sebetulnya sederhana saja mestinya. Mabes Polri pun ketika preskom menyatakan bahwa ijazah itu asli, maka ijazah itu harus ada di tangan Mabes Polri ya, ditunjukkan aslinya bahwa ini loh yang asli, sehingga media pun bisa meliput secara jelas keaslian ijazah itu ya. Nah, sebetulnya itu yang harus menjadi fakta yang harus disajikan ya ke publik. Tetapi ketika keterangan yang disampaikan Mabes Polri tidak diikut sertakan dengan ijazah asli itu, maka orang kemudian menuduh bahwa Mabes Polri ini dalam tanda petik ya berpihak pada Pak Jokowi ya. Nah, lagi-lagi hukum yang dijadikan alat ya, alat untuk
menindas yang melaporkan dan membela yang terlapor. Nah, ini yang orang selalu mengatakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pak Jokowi mah emang hebat. Siapa yang bisa bantah? Mau bandingin sama presiden sebelumnya? Pak Soeharto swasembada pangan. Nah, Pak Jokowi swasembada utang. Ya. Siapa lagi? Habibie. Ciptain pesawat. Lah, Pak Jokowi promoin SMK. Goib pula. Gus Dur sebagai bapak pluralisme, ya kan, menciptakan keberagaman. Lah, Pak Jokowi ciptain apa? Buzzer. Coba, lu mau bantah apa lagi kehebatan Pak Jokowi? Udah deh lu, pada diem. Ya. Ya, meskipun sebelumnya Bareskrim Polri sudah menyampaikan melalui konferensi persnya, ijazah Pak Jokowi itu adalah asli dan publik masih belum juga sepenuhnya percaya, bahkan makin mengundang misteri dan juga tanda tanya. Kenapa seharusnya ijazah asli itu tidak ditampilkan di publik, dan lagi-lagi juga semakin meyakinkan publik adalah hari ini Bung Rismon baru saja keluar dari pemeriksaan dan ini mendapat surat undangan bukan sebagai terlapor seperti yang mungkin juga ditunggu-tunggu oleh para ternak Mulyono ini. Akhirnya di depan media Bung Rismon bersama pengacaranya menyampaikan Bung Rismon ini hanya mendapat undangan klarifikasi bukan sebagai terlapor. Jadi pesta kegembiraan bagi ternak Mulyono ini sepertinya tertunda dan sepertinya lagi tidak akan pernah menjawab apa yang mereka inginkan karena belum ada tanda-tanda seperti apa akhir titik terang dari ijazah Jokowi ini. Nah, kita di sini sahabat Pena Ufuk tidak menyerang siapapun secara pribadi, tapi apa yang melekat terhadap ijazah Pak Jokowi yang dipermasalahkan oleh publik adalah beliau sebagai pejabat publik dan itu dokumen dijadikan sebagai dokumen untuk mendaftar dulu di Wali Kota Solo, Jakarta sebagai gubernur hingga presiden 2 periode. Jadi sebagai anak bangsa kita harus tetap bersatu dan dalam konteks ijazah Pak Jokowi ini bukan pribadinya yang kita pertanyakan, bukan serangan pribadi yang menjadi misteri, tetapi yang melekat dari nama Pak Jokowi itu adalah ijazah ketika mendaftar sebagai pejabat publik. Sekian, terima kasih.